Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita boleh berkumpul dalam ruang virtual untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena itu, kakak jemput adik-adik sekalian berdiri. Kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih-Mu bagiku. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik sekalian, mari kita sama-sama berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 9, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 9 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Kakak akan membacakan ayatnya yang tercondong keluar dan adik-adik sekalian akan membacakan ayatnya yang tercondong ke dalam. Di bawah perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Sebab musuhku mundur, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Untuk merespon Mazmur puji-pujian kita sama-sama menyanyi Tuhan Yesus Baik. Kesudahan
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu kesempatan diberikan kepada Kakak Meldi. Saudara sekalian, sebelum kita melandasi ibadah di pagi hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini. Demikian juga ya Bapa, Engkau telah mempertemukan kami walaupun masih dalam via online melalui channel YouTube, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu mempersatukan kami. Demikian juga Engkau yang memampukan kami saat ini dalam rangka untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberikan kami pengertian, mau memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh fokus untuk membaca, merenungkan berita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik remaja sekalian, saat ini silahkan ambil Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini terambil dalam kitab Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 18 sampai 20. Sekali lagi dalam kitab Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat untuk adik-adik remaja sekalian yang ada di rumah masing-masing. Tentunya saat ini kita harus terus menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk sama-sama terkumpul bersekutu di ibadah sekolah minggu, khususnya untuk kelas remaja di pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, saat ini Ibu Guru mau bertanya, kira-kira kalau adik-adik remaja bangun pagi, apa yang lebih dulu adik-adik lakukan? Apakah berdoa dulu atau langsung pegang HP dulu? Nah, pertanyaan selanjutnya,
ketika adik-adik diberikan kesempatan untuk memilih, untuk membaca, ya, apakah adik-adik remaja sekalian memilih untuk lebih membaca komik atau novel atau membaca Alkitab? Nah, pertanyaan yang selanjutnya lagi, ketika adik-adik remaja dikaruniakan Tuhan sebuah talenta, misalkan boleh bernyanyi, apakah adik-adik akan memilih untuk menyanyi lagu rohani atau menyanyi lagu pop misalkan? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Guru sampaikan tadi itu akan mengantar kita pada perenungan khotbah di pagi hari ini. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dituntun oleh satu tema, yaitu bersaksi tentang kuasa Yesus. Pembacaan kita hari ini yang terdapat dalam Injil Markus. Kalau kita boleh pelajari lebih dalam lagi, kitab Markus ini dia diterima secara umum, kitab yang terpendek, tapi sekaligus juga kitab Injil yang paling tua. Dalam penulisannya, kitab Markus ini dia menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, tetapi mempunyai daya, mempunyai makna yang luas untuk dapat kita resapi bersama-sama. Injil Markus juga banyak mengisahkan karya tentang Yesus seperti mujizat ataupun penyembuhan. Nah, hari ini adik-adik, khususnya dalam pembacaan kita, mungkin tidak asing lagi di telinga adik-adik remaja sekalian, yang mana oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, adik-adik, apakah masih ingat cerita Alkitab tentang Yesus yang mengusir roh jahat dan memindahkannya di sekawanan babi-babi? Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengulas kembali cerita Alkitab terkait pengusiran roh jahat ini dan akan mengetahui bersama apa sih pesan Tuhan yang mau disampaikan dalam firman Tuhan kepada kita semua. Dalam Alkitab kita melihat bahwa ketika Yesus tiba di satu daerah bernama Gerasa, itu ada di dekat Galilea, Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan roh jahat, yang mana orang ini dia memang sudah lama didiami oleh roh jahat itu. Bahkan masyarakat setempat sudah mengikat, sudah pakai rantai, tapi masih terlepas begitu ya. Orang ini masih bisa melepaskan diri. Nah, ketika melihat Yesus, orang yang kerasukan setan ini, kerasukan roh jahat, dia langsung berlari menuju Yesus dan bersujud di hadapan Yesus. Dia berkata, apa urusan Yesus datang ke sini, anak Allah yang maha tinggi, dengan aku? Jangan sekali-sekali menyiksa aku. Nah, itu permintaan dari si orang yang kerasukan roh jahat ini. Adik-adik sekalian, kita dapat melihat bahwa dari pernyataan seorang yang kerasukan roh jahat ini, dia mengakui bahwa ada satu kuasa di dalam diri Yesus yang lebih besar daripadanya, sehingga dia datang bersujud kepada Yesus dan meminta permohonan. Ya, ketika Yesus menanggapi si orang yang kerasukan setan ini, Yesus bertanya, siapakah namamu? Jadi dia menanyakan nama dari roh jahat ini, lalu dijawab, namanya Legion. Dalam bahasa Yunani, Legion berarti lebih dari satu. Jadi adik-adik boleh dapat bayangkan bahwa satu orang yang kerasukan setan ini sebenarnya di dalamnya sudah ada roh-roh jahat yang lebih dari satu.
Ketika tadi si legion ini memohon karena dia merasa Yesus ada kuasa yang lebih besar daripadanya, dia meminta untuk memindahkan dirinya ke kawanan babi-babi yang ada di sekitar situ. Lalu Yesus mengabulkannya dan akhirnya roh-roh jahat itu pindah ke babi-babi dan dia terjun ke jurang lalu mati di situ. Ketika melihat hal tersebut, penjaga babi-babi ini kan tentu takut, kaget, bahkan bingung mungkin ya. Jadi mereka kembali ke kota dan mengabarkan apa yang terjadi. Ya, jadi melihat hal tersebut, warga setempat datang lalu mendesak Yesus untuk pergi dari daerah tersebut karena mereka ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik, kita sampai pada ayat pembacaan kita tadi di ayatnya yang ke-18. Di sini mengisahkan tentang si yang kerasukan setan ini, dia memohon kepada Yesus untuk mengikuti perjalanan Yesus dengan murid-murid. Namun apa yang dikatakan Yesus, adik-adik sekalian? Di ayatnya yang ke-19, Yesus menolak. Jadi Yesus menolak permintaan dari orang yang kerasukan setan tadi, tapi yang sudah sembuh itu. Dan Yesus malah menyuruh dia untuk pergi memberitakan kasih Allah yang telah terjadi atasnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada keluarganya. Bahkan dalam pembacaan kita saat ini dijelaskan di ayatnya yang ke-20 bahwa orang yang telah disembuhkan itu dia akhirnya menyetujui dan memberitakan apa yang terjadi di Dekapolis. Nah, apa itu Dekapolis, adik-adik sekalian? Jadi Dekapolis ini sebenarnya sebutan istilah. Deka berarti 10 dan polis artinya kota. Jadi artinya 10 kota. Nah, kita dapat bayangkan lagi cukup luas ya. Pemberitaan yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan yang sudah disembuhkan Yesus tadi, dia memberitakan kasih Allah, kuasa Allah yang terjadi padanya di 10 kota. Mungkin kita dapat membayangkan ya, luas sekali, misalkan di kota sekarang Makassar, ataupun sampai ke Palopo, sampai ke mungkin Tanah Toraja, Palu, Kendari, cukup luas. Kita boleh bayangkan seperti itu. Ya, adik-adik, ketika kita telah mendengar, membaca, menghayati firman, lalu kira-kira apa sih yang ingin disampaikan firman Tuhan untuk kita saat ini? Ibu guru di sini akan sampaikan ada 3 poin penting yang boleh kita refleksikan bersama-sama. Yang pertama, Yesus berkuasa atas segala kuasa di dunia ini. Sekali lagi, Yesus berkuasa atas segala kuasa di dunia ini. Ya, adik-adik sekalian, kuasa ini mungkin adik-adik berpikir sama seperti kalau film horor itu ya, ada hantu-hantu, roh-roh kegelapan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kuasa-kuasa ada yang lain daripada itu. Apa sih? Nah, kuasa ini sebenarnya dekat dengan kita di keseharian kita. Kuasa malas, kuasa takut, kuasa cemas, kuasa malu, dan lain sebagainya. Seperti pertanyaan refleksi yang Ibu Guru sampaikan di awal tadi, Ibu Guru sempat bertanya kalau bangun pagi ini biasanya langsung pegang HP dulu atau mau berdoa dulu. Nah, adik-adik, sebetulnya ketika kita mengawali hari dan kita berdoa, pasti di sepanjang hari itu kita akan dituntun Roh Kudus untuk memampukan, mengendalikan keinginan kita, ketakutan kita, dan tadi menghindari kuasa-kuasa seperti takut, cemas, malu, dan lain sebagainya. Contoh, adik-adik sekarang kan sedang sekolah online ya.
Mungkin ketika ada dalam kelas, Google Meet atau Zoom, adik-adik sering ditanyakan oleh guru nih. Jadi biasanya adik-adik remaja ada yang masih malu-malu untuk menanggapi pertanyaan dari ibu guru atau bapak guru, atau takut salah, takut diejek. Nah, itu adalah kuasa-kuasa yang membelenggu adik-adik. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mau berserah kepada Tuhan, mengawali hari dengan doa, dipercayakan oleh Roh Kudus yang mendiami diri kita, maka kita akan diberkati sepanjang hari untuk dapat mengendalikan kuasa-kuasa yang biasanya membelenggu kita semua. Atau adik-adik ketika menemukan diri ini sedang sakit, atau orang tua, kakak, atau orang-orang sekitar yang sedang sakit, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena kita percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Itu contoh yang pertama, adik-adik. Lalu yang kedua, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Sekali lagi, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Hal ini sangat jelas ketika adik-adik remaja membaca ayatnya yang ke-19. Dikatakan bahwa ketika orang yang telah sembuh dari kerasukan roh jahat itu, dia kan mau minta kepada Yesus untuk mengikuti dia. Dia mau memberikan dirinya dalam pelayanan, ikut bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus menolak. Nah, mungkin ada pertanyaan kepada kita, kenapa Yesus menolak? Padahal kan niat dari si yang sudah sembuh ini itu baik. Dia mau memberikan diri dalam pelayanan. Kenapa ditolak? Nah, adik-adik, di sini kita harus percaya bahwa Tuhan tahu segenap rencana untuk kita, dan itu pasti yang terbaik. Saya berikan contoh adik-adik yang sederhana. Misalkan adik-adik ini ada handphone ya, HP dipakai untuk sekarang sekolah online begitu ya. Lalu adik-adik menemukan kakak atau saudara yang lebih tua begitu ada pakai laptop. Nah, adik-adik mau juga ada laptop sama seperti kakak atau saudara yang lebih tua tadi. Adik-adik mulai berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau dibelikan juga laptop oleh mama dan papa. Tapi pada akhirnya mama dan papa belikan misalkan tab. Tahu kan tab yang touchscreen dan bisa disentuh-sentuh yang lebih besar itu? Artinya tidak dibelikan laptop tetapi dibelikan tab. Nah, adik-adik, itu yang dimaksudkan bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi pasti Tuhan telah merencanakan yang indah. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dengan misi untuk selalu menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga yaitu, nah ini sangat-sangat berkaitan dengan tema kita. Tuhan mau kita menjadi saksinya. Sekali lagi, Tuhan mau kita menjadi saksinya. Tema yang mengiring kita bersaksi dalam kuasa Yesus itu sebenarnya mengartikan bahwa kita juga harus memberitakan, menyampaikan, dan menjadi saksi Yesus tentang apa yang sudah kita terima, tentang apa yang sudah kita alami sampai saat ini. Hal ini juga tercatat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi adik-adik sekalian, yang mau Ibu Guru sampaikan adalah bicara soal bersaksi, kita tidak harus menunggu nanti dewasa dulu. Nanti kalau sudah SMA kah, kuliah, atau nanti jadi bapak ibu. Tidak, adik-adik. Dalam umur adik-adik sekarang sudah bisa bersaksi. Nah, lalu dengan cara apa?
Contoh tadi ya, Ibu Guru sempat sampaikan kalau bangun pagi itu harus berdoa dulu. Kenapa harus berdoa dulu? Karena kita seakan ada sukacita, ada damai yang mengiringi tubuh kita, kehidupan kita, sehingga energi positif yang kita dapatkan, damai itu boleh tersebar di orang-orang sekitar. Boleh misalkan mama lihat adik-adik semua lagi happy-happy, enjoy di hari itu. Nah, orang-orang juga di rumah terbawa dengan suasana happy, enjoy-nya adik-adik remaja sekalian. Lalu adik-adik juga dapat bersaksi melalui apa? Yaitu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan saat ini. Seperti mujizat yang terjadi pada orang yang kerasukan roh jahat tadi, maka sebenarnya setiap hari kita juga mendapatkan mujizat yang sama, adik-adik. Mulai dari kita bangun pagi bisa tarik nafas, buang, ya kan? Masih ada nafas kehidupan. Bangun pagi kita dengar ada burung-burung, ada suara-suara. Nah, kita bersyukur kita masih boleh hidup. Lalu keluar dari kamar melihat mama sudah mulai memasak, papa bersiap-siap mau kerja atau lain sebagainya. Melihat orang-orang yang dikasihi sehat-sehat, itu juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir, ketika adik-adik punya talenta, ya, misalkan menyanyi, main alat musik, apalagi menari misalkan. Nah, adik-adik bisa pakai talenta itu untuk misalkan kaitkan dengan pertanyaan tadi di awal. Kalau ada talenta menyanyi, mau pilih menyanyi lagu rohani atau lagu pop, begitu ya. Jadi marilah kita pakai talenta yang Tuhan berikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, menutup perenungan hari ini, Ibu Guru ada sediakan satu video inspiratif, motivasi untuk adik-adik sekalian, dan silakan kita menyaksikan videonya berikut ini. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, itulah video yang telah kita saksikan bersama. Dengan demikian, kiranya firman Tuhan beserta dengan video tadi menguatkan adik-adik sekalian untuk menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Amin. Adik-adik sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu, mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Sekarang Bersyukur.
besar segala karya Tuhan, diberinya kitab pun anugerah dan berkah yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Baiklah adik-adik sekalian, saat ini kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menuntun ibadah kami. Bahkan tadi kami telah mendengarkan berita firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu setia menjadi saksi Kristus, untuk berani, untuk taat tentang apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini kami boleh dimampukan untuk tidak hanya mendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan SMGT yang di dalamnya ada ketua, setiap pengurus yang ada, Bapak Ibu guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati mereka sehingga Tuhan pakai untuk selalu semangat dalam pelayanan-Mu. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa untuk kami semua, masing-masing adik-adik remaja yang ada di rumah, kami yang sementara ada di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan mau memberikan kami kekuatan, mau memberikan kami semangat agar supaya kami dihindarkan dari segala kuasa malas, kuasa takut, sehingga kami boleh meraih cita-cita kami ke depannya. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja kami yang ada di seluruh dunia ini, terkhususnya Gereja Toraja Jemaat Tamalate, untuk Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja, dan bahkan kami semua jemaat. Kiranya ya Tuhan Engkau mau mempersatukan kami sebagai bagian dari tubuh Kristus. Engkau mau pakai hamba-hamba-Mu untuk senantiasa menuntun kami, untuk senantiasa boleh menumbuhkan iman Kristiani kami untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, mulai dari lingkungan alam yang kami tempati, demikian juga para pemerintah, pemimpin negara kami. Kiranya hikmat kebijaksanaan boleh Engkau pertaruhkan kepada mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu sepenuhnya atas dasar takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit, mungkin yang ada di rumah ataupun ada di rumah sakit. Engkau mau pakai dokter-dokter, Engkau mau pakai orang-orang yang di sekitar yang merawat saudara-saudara kami yang sakit, sehingga obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka konsumsi itu boleh menyembuhkan tubuh mereka. Demikian juga orang-orang yang terlantar Tuhan di luar sana, kami berdoa untuk keberadaan mereka. Kiranya Engkau mau mencukupkan setiap kebutuhan mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar. Demikian juga kami Tuhan, ketika kami menemui orang-orang yang membutuhkan, tolonglah kami untuk sadar dan mau membantu setiap mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir sampai saat ini, tapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan setiap orang yang berupaya dalam penanganan pandemi ini, sehingga penurunan laju
angka COVID boleh semakin turun dan kami juga dapat kembali dalam hidup yang normal, bertemu dan bersapa dengan orang-orang tanpa ada keterbatasan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak lagi yang ingin kami pinta kepadamu, tapi kami akan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid. Demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama menyanyi dengan pujian Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia Raja segala raja. Sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya. Sialalah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik sekalian, kita menutup ibadah kita menerima berkat Tuhan. Pergilah, lakukanlah firman yang kita dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian telah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Duduk